tidak boleh langsung mengklaim kita yang benar dan salah. Kalau kita dalam forum musyawarah itu tidak boleh begitu. Jadi memang sudah kita maklum lah kebenaran itu tidak loh sedangkan kita cuma ya kan kita salah dapat satu, benar dapat dua itu saja. Mujtahid. Ikut yang versinya Pak Anu. Jadi kesalahan dari kita, kebenaran milik Allah, dari Allah ya. Iya. Ya betul. Hanya ada dua, Allah dan kita. Yang salah kita, yang salah. Jangan itu ya mengklaim lah Betul. jangan saya. Tuh, wis. Monggo lanjut. Kullu syarabin saben-saben omongan minuman askara yang memabukkan kasiruhu agai-agai syarab askara minuman yang memabukkan kebanyakan minum khamrin saking obat Al-Qur'iyah atau Riyadul Khamar itu hukumnya haram qadiluhu wa kasiruhu baik sedikit maupun banyak Lukhabari Sahihayat karena ada anane hadis sahihkan Sahih luru kullu syarabin saben-saben ambelan askara kang memasukkan bahwa mongko utawi syarabin askara iku haram wa hadis Muslim dan hadis Sahih Muslim kullu muslimin saben-saben barang kang memabukkan iku khamrun khamr wabul hamrin dan saben-saben khamr itu haramun haram. Setiap minuman yang memabukkan baik itu dari dokter atau lainnya itu hukumnya haram, baik itu sedikit maupun banyak. Dasarnya adalah hadis setiap minuman yang memabukkan itu haram. Kemudian hadis yang kedua, setiap barang yang memabukkan itu namanya khamr dan setiap khamr itu haram. Wal-hadu dan had dihukum syaribuhu wongkang ngobena khamr walam yasburu senajan orang mabuk aim wata'ati tegesi wongkang alakani. Bagi orang yang minum khamr itu tetap mendapatkan hukuman had. Wa kharaja bisurabi ma haramu minal janidati wa kharaja lanabtul atau liyani bisurabi ma kelawan ngombini barang haram atau haram minal janidati saking pira-pira barang kan atos Kalau mengoratkan hatiha yang dalam ngombe barang atas wayun haruman senajan haram wa azkar dan senajan mabuk balik ta'zir bahkan dita'zir kekasih dan kaya kakek jandul
wal hasisati lan barang saking tumbuh-tumbuhan tetukuran wal ahyun dan ahyun. Lain halnya dengan orang yang minum yang sumbernya yang minum dari perkara yang apos yang tidak melahirkan, maka tidak mendapatkan hukuman had walaupun mereka minum, tapi tetap hukumnya adalah haram. Barang yang apos itu adalah seperti mungkin ganja yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan seperti kecubung, daun jarak, biji jarak, biji rambutan mungkin, dan ahyun seperti sapu-sapu. Walau yang makroh ngombe barang atas tadi itu aklu yasirin titik minum titik minum saking barang atas dengan kerdin mencermati saking tompo maksud kalagan-kalagan. Kalau hanya minum sedikit hukumnya makruh, tapi bukan untuk ketagihan, bukan maksud untuk ketagihan, hanya mungkin iseng-iseng hanya minum sedikit, itu hukumnya makruh. Wajana, ya. Wajana hajati tatawi, dan boleh minum barang yang seperti itu untuk obat, untuk keperluan obat. Hukuman had arba'ina 40 jadatan jilid inggana lamat ono sapa wong kang ngombe iku hururan wong merdeka. Bagi muslim dan saking hati muslim an Anas saking Anas karena Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dia beribu ngepuk sapa Rasulullah bila khamri yang dalam wong kang ngombe khamr bil jaribi kelawan papah kurma warni ali lan sandal arba'ina 40 abane jadatan jilid. Berdasarkan hadis Rasulullah pernah menjilid atau memukul pada orang yang minum khamr dengan pelapah kurma atau sandal sebanyak 40 kali. Warawakaraja disuruh beda bahwa dalam itu diberi kelawan orang merdeka beda dengan orang merdeka. Siapa yang beda Arab itu tidak walau membaan dan sedangkan budak-budak lain yang membaan betul-betul dibedakan dengan orang yang merdeka. Bayu galadu mengkoden jilid sabab budak isyrina rahulu apa ini jadatan jilid buane walau ayat itu. Jadi kalau budak separuh dari orang merdeka, kalau orang merdeka itu 40 sedangkan budak hanya 20. Wa inna ma yuridu lan an mastini jilid sapa imam syarita ing wong kang ngombe al-khamri khamr syarita handi ing wong kang ngombe khamr in syabata yang tetapkan di iqrarihi kelawan pengakuane wong kang ngombe au sahadati utawa saksi rajulane wong lanang loro
la birihil khamri ora kelawan bukti ambune khamri wa hayati syukurin lan ora kelawan tingkai yakang mabuk wa koi lan mentah-mentah. Imam, seorang imam atau hakim, kalau di sini pengadilan bisa menjilid atau memukul kepada orang yang minum khamar jika mereka itu sudah ditetapkan memang betul-betul minum khamar dengan dasar mengaku sendiri ikrari. Jadi memang tobat untuk menghilangkan bisa-bisanya juga mengaku saya minum khamar atau tidak mengaku tapi ada saksi dua. Memang ada orang yang mengetahui kalau dia itu minum khamar, betul-betul tahu saksi dua itu lah tidak bisa diterima alasan yang semacam ini. Ada orang minum, ada orang baunya khamar tapi tidak ada saksi dan dia nggak ngaku, tidak bisa dijilid. Atau ada orang yang mabuk kepelangan, itu pun juga nggak bisa dijilid, itu hanya tanda-tanda. Dan ada orang yang muntah-muntah, itu juga nggak bisa dijilid karena tidak ada saksi. Kalau ada saksi dua memang kalau dia tahu minum bisa, tapi kalau nggak ada tidak bisa. Wahadu cemanu lan mukul sebuah Utsman radhiyallahu anhu bil qa'i kelawan mentah-mentah ijtihadu lahu karena ijtihadu nafsi awal. Jadi Sayyidina Utsman karena menghukum orang yang minum khamar, pernah menghukum orang yang muntah-muntah, entah dia minum khamar atau tidak, hanya muntah-muntah, itu adalah berdasarkan ijtihadnya sendiri. Wa yuhaddu raqiqun lan dan had dan hukum sapa raqiqun buta dan halamannya bi ilmu sayyidi duna kelawan sepengetahuan suragane duna walihi ora kelawan liyane. Jadi kalau menghukum budak itu harus diketahui oleh juragannya atau tuannya, bukan orang lain. Tadi penyempurnaan. Jarana sahibul titik. Jarana sahibul istiqsa'i lan tepakat sapa wakan duweni kitab istiqsa bihili isqa'iha mubahai kelawan halalakan ngombeni khamar lil ini maring Rajabaya maring hewan. Tapi wali Zarkasi lan kedua Imam Zarkasi ihtimalu annaha gambarannya annaha sak temene bayi Rajabaya hewan kal adami kaya adam dihormatihi ing dalam meriakan bayi isqa'iha laha ngombeni Rajabaya. Menurut orang yang mempunyai Sahibul Istiqah, kitab Sahibul Istiqah, halal meminumkan khamar kepada binatang. Tetapi menurut Imam Zarkasi, binatang itu ibarat seperti manusia dalam kemuliaannya. Jadi haram meminumkan arak atau khamar kepada binatang tersebut. Walau untuk berikutnya bab lain.
itu bukan haram dalam kemuliaannya, sama dalam keharam meminumnya. Fi hurmati isqaihi, sama haramnya. Padahal hewan yang minumkan. Itu kenapa yang jamidan nggak dijilid? Kok ditaksir? Kalau jilid kan ada batasannya 40. Kalau yang merdeka dari. Kalau jamidan kok ditaksir? Padahal lebih rawan yang jamidan. Kayak ganja, jubung, afiun itu kan rawan. Karena ayatnya menyebutkan subur, kalau jamin dan tidak bisa diminum. Ayat dan hadis. Sehingga solusinya ya karena mampunya ya taksir saja. Apa jamidan ini dihukumi suci? Kalau khamar kan najis. Enggak, maksudnya ilat hukumnya itu. Kok yang satunya dijilid, satunya ditaksir. Padahal cara efeknya lebih parah yang jamidan. Bahayakan. Lalu mengapa harus dibahas najis dan sucinya? Yang dibahas adalah haramnya di sini. Kemudian tadi itu ada kekeliruan ya, wa yuhaddur raqiq aidan bi ilmi sayyidi. Menghad itu bukan artinya harus sepengetahuan sayyid, bukan. Tapi ini kelanjutan daripada ketetapan surbil khomri itu tadi bi iqrarihi aw syahadati rajulaini. Kalau raqiq kemudian sayyidnya tahu tanpa ikrar, tanpa syahadatain, maka itu dihad. Berarti hanya sayyidnya tahu bahwa roketnya minum, karena di i'anahnya jelas bi ilmi sayyid itu diartikan annahu syaribal khamra. Dua saksi. Ya, lalu diperkuat dengan dunal. Jadi kalau bukan rotik, yang syarat tadi efektif yaitu ikrar atau syahadat rajulain. Hasil itu apa ada kaum yang mengatakan nasihat yang kumati Takzir ya. Ini dari Pak Zainal ya, karena tadi berkaitan dengan keterangan yang apa namanya takzir ya. Artinya apa? Jadi bagi orang yang fala hadda fiha wa in harumat wa asharat bal takzir, seperti yang jamidah tadi ya, cukup ditakzir. Nah, menurut Pak Zainal, takzir itu apakah bisa diartikan hukuman mati juga? Ya kan? Bentuk takzir maksudnya. Kalau khat itu kan dipukul ya. Terus kalau takzir itu apa bisa ditafsiri hukuman mati? Monggo dijawab. Untuk versi Indonesia ya, di Indonesia juga ya. Ya maksud saya itu gini Wede, kalau di negara-negara yang mengklaim dirinya menggunakan hukum Islam ya,
Itu kalau peminum itu ya dijilid, memang dipukul. Tapi kata sampean Pak Al-Jamid, pengedar apa yang seperti itu dihukum mati. Itu malah dihukum mati. Jadi pengedar apa? Iya. Apa? Jamit-jamit itu. Apa itu? Malah itu dihukum mati. Itu tidak dihad, malah dihukum mati. Pengedarnya itu kalau di Saudi dihukum mati. Ya, hukum mati. Ada pertanyaan, apa memang takzir Itu bisa berupa dengan hukuman mati. Iya. Lebih gawat daripada dipukul. Betul. Dijilid. Monggo bisa dijawab barang yang menanggapi ini. Jadi takzir ini kalau dipraktekkan apa ya? Takzir ini semacam hukuman gitu aja juga ya. Dipraktekkan di Indonesia ini justru pengedar untuk yang jamidat itu ya, khususnya golongannya narkoba itu yang tidak dibonsoni, tidak minum ya. Justru kok malah ditakzir di sini, sedangkan prakteknya bisa dihukum mati. Maka berarti takzir bisa diartikan dengan hukuman mati. Kok lebih berat daripada yang dihad? Yang surubun dihad justru yang yang pemakai yang tidak berupa khomer, yang jamidat itu cukup ditakzir, tapi prakteknya bisa dihukum mati gitu ya. Berarti takzir bisa diartikan hukuman mati. Apa benar seperti itu, Pak? Ya. Kalau menurut saya takzir itu kondisional, Pak. Jadi dalam memakainya itu, yang tadi itu sudah ditentukan khomer itu dipukul. Tapi kalau takzir itu kalau memang jenis narkoba itu bisa dihukum seperti yang ada di negara kita. Tapi kalau yang ada seperti di kampung-kampung itu, jadi imam desa bisa memberi takzir. Kalau ada pemuda-pemuda mabuk karena minum ketopung, itu dihukum berat ya, jadi kondisional. Bisa juga dia diberi hukuman pangkebayan, bedak rumah gitu. Atau didenda, biar ada kekapoknya, kapok ada kapoknya gitu, tidak dibiarkan, jadi kondisional. Tapi yang menentukan tetap penguasa setempat. Kalau di daerah desa ya imam yang ada di desa, berarti kepala desa. Kalau seperti narkoba itu termasuk berat, bisa juga negara atau pengadilan. Kalau mengacu kepada lafadznya itu jamin itu kan yang atas yang asli itu Pak, kayak buat kecukup dan buat gitu. Karena di situ kata-katanya aklu kan, bukan sur. Ya, aklu. Jadi dimakan, bukan diminum. Nah kalau fil yang kayak sapu-sapu itu masuk kategori minum. Walaupun Ini pemakai, Pak, pemakai bukan pengedar. Lain kalau pengedar tadi itu bisa diterima dari wajina kalau memang itu pengedar, tapi pemakai. Kalau pengedar bisa dihukum mati takzirnya. Kalau pemakai, Nah, tergantung kondisional apa yang dipakai. bagaimana Pak Haji Khairul, Ustaz Rohid? Jadi takzir itu kalau prakteknya kok justru malah bisa berupa hukuman mati bagi para pengedar, bukan ini peminum, bukan peminum khomer, peminum khat. Justru di kitab ini bisa sini ditakzir lebih ringan, tapi prakteknya bisa sampai ke hukuman mati. Gimana? Itu Panjang. dalam Saya itu kan fikih hanya benar hukuman mati itu bagi murtad. Istilah hukuman mati itu bagi murtad. Selain itu yang berakibat kematian tidak disebut dengan hukuman mati, tapi ranjam akibatnya mati, kisos akibatnya mati. Namanya beda. Beda namanya. Kemudian pengedar dihukum mati itu bukan fikih tapi hukum negara. Hukum negara maksudnya, bukan fikih. apa
berangkat dari takzir, soalnya saya tertarik dengan Pak Heron tadi itu kan. Kan mengatakan Justru lebih membentang. iya, kok kelihatannya yang jamin itu lebih ringan kok di takzir. Dalam pikiran kita, takzir itu kan hukuman remeh. Padahal kalau kita lihat negara-negara, bukan Indonesia, bukan Indonesia, negara-negara yang mengklaim dirinya menggunakan hukum Islam seperti Saudi, ya, itu pengedar narkotik, pengedar yang itu dihukum mati. Nah, pertanyaan saya, apakah dari teman-teman itu memang ada Takzir yang punya itu pengalaman atau membaca ibarat yang takzir itu bisa Berubah sampai ke level hukuman hukum mati. Ya. Apa ada? Kan gitu maksudnya. Apakah ada ibarat yang mengatakan takzir itu bisa diberlupakan hukuman mati? Ibarat fikih itu kan turunan dari induknya. Induknya adalah Quran hadis. Quran hadis hanya menyebut syurbul khamri, bukan mengedarkan khamri. Ini kok mengedar dihukum mati, ya itu tadi jangan hukum negara. Hukum negara mempertimbangkan efeknya itu merusak. Mungkin efeknya Pak Sina. Lebih besar, Efeknya ya, lebih besar. ya. Sehingga pakai hukum itu. Malah justru lebih aneh kalau telusuri. Pengedarnya dihukum mati, pelakunya berpesta di luar tanpa hukuman. Hukum apa itu? Pelakunya kok enggak ada sih? Ya, ada enggak hukumannya? Kan enggak ada. Lebih berbahaya. Karena mati DP adalah pencang, nanti artinya mematikan orang kan, yang berlebihan. Dan sekarang nyatanya tidak sedikit orang yang mati karena narkoba, walaupun matinya berperlahan-lahan. Ribut Mas Sina. Ribut. Ya, saya tanya itu tetap RD. Tetap, Takzir ya. itu Apakah ada yang memperbolehkan hukum hukuman mati? mati? Takzir itu hukum negara. Hukum negara. Takzir itu hukum negara. Masuk ya, masuk hukum Di negara. hadis Al-Quran nggak ada takzir. Itu yang masuk hukum Takzir negara. itu istilah fuqaha di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid kalau nggak salah, yang digunakan sebagai hukum negara, kemudian masuk dalam kitab-kitab kajian fikih. Takzir itu hukum negara. Apakah pertanyaannya kan tetap, apakah boleh takzir itu sampai Berubah hukuman mati. bukan masalah hukum negara dan hukum agama, hukum agamanya hak, takzir itu hukum negara. Baik, amin. Amin. Coba ada ibarat gak kira-kira takzir itu yang bisa berubah hukuman mati? Saya Badin, amin Badin. Ya. Takzir itu kan memang takdibun min dambin yang la hadda fihi. Memang hukuman dari satu kesalahan, atau kalau di definisi yang lain itu fi maksiatin yang la hadda fiha. Tidak nekat. Iya. Jadi takzir itu hampir sekelas dengan had. Cuma takzir itu hukuman yang di luar, tidak sama atau tidak ada hadnya. Seperti kalau mencuri dipotong tangannya seumpama. Nah, itu takzir di luar itu. Bisa jadi lebih parah dari itu, bisa jadi lebih ringan. Nggak ada batasan. Nggak ada. Itu kan terserah imamnya. Itu secara umum. Takzir itu bukan yang difahami lebih ringan, enggak. Jadi di luar had, artinya di luar ketentuan. Kan kalau mencuri itu harus 1 nisab baru dipotong tangannya gitu. Kalau seumpama mencuri di bawah 1 nisab, itu bisa saja ditakzir, tapi hukumannya bisa melebihi yang dipotong tangannya. Itu definisi secara umum. Nah sekarang pertanyaannya, apakah boleh takzir dengan bil qatli gitu kan? Ya, hukuman bil qatli dengan hukuman mati. Yang enak itu kembali kepada definisi rincinya kata takzir. Secara singkat kata takzir kan terjemahnya mengkapokkan. Kalau mati yang kapok siapa? Jerah itu siapa yang jerah? Kan bukan takzir artinya. Keluarganya.
Agar kamu mengikuti. Yang lain-lain, ya kapok yang lain-lain ya, yang tahu. Jadi koruptor yang sudah disetujui tak maksud dalam konteks ini kan. Ini kan disetujui untuk hukuman mati koruptor ya. Tidak masuk. Amun titil, udah titil aja udah. Disepakati sekarang ya. Berarti gini kesimpulannya Pak Amin, artinya takzir itu bisa lebih parah, lebih ringan sesuai ke yang mengeksekusi dari pihak yang berwajib ya. Iya, kalau di Indonesia kan ada pasal di luar hukuman yang tertera atau ditentukan oleh syara. Had itu kan ditentukan oleh syara. Kan nggak boleh sebenarnya kalau syarik sudah nyampe 1 nisab lalu sebenarnya dia dipotong tangannya lalu dia ditakzir, itu kan nggak boleh karena sudah ada hadnya. Jadi takzir itu takdibun min dambin yang la hadda. Ya la hadda ya, tidak ada hadda. Gitu. Maka dilupakan takzir. Bisa jadi Mas Zainal begitu. Tapi kalau lihat dari pengertian takzir itu belum menemukan yang secara Tapi yang jelas ibaratnya PR ini. Soalnya saya itu kan bingungnya dari sampean Pak Ako, lihatnya jamitan kok lebih murah dengan menggunakan takzir. Pahaman saya takzir itu kalau di pesantren dengan uang saja nggak boleh kan. Dalam artian kan hukuman yang remeh kan itu kasarannya, mengkapokkan kan sampean itu betul. Cuma ketika kita lihat ibarat Fathul Mu'in yang seperti itu dan kita praktek di negara-negara yang mengklaim dirinya hukum Islam dan bukan Indonesia, jadi pengedar itu dihukum mati di situ. Apakah memang takzir itu, pertanyaan saya, boleh nggak digunakan sebagai hukuman mati? Tentunya perlu ibarat. Ya, nanti dicarikan. takzir yang berupa hukuman mati perlu ibarat ya. Kan tapi sudah jelas berarti tidak boleh kan dia udah. Kenapa? Tapi yang Kenapa di jelas. sana kau sudah mempraktekkan kan boleh. Bukan PR malam. Nggak boleh. Nah, di sana sudah praktek kok. Ya. Iran. Menurut Pak Johero Tidak. untuk takzir itu membuat ini ada Ibnu Qayyim At-Ta'zir bil Qatli imtidadan lihtiyari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala al-qaul bi anna at-ta'zira yakunu asbal mashalati ala qadril jarimati ihtara aidan jawazan ayyablugu bit ta'zir al-qatl idza lam tandafi al-mafsadatu illa bihi. Kan memang apa ya, kalau di Cina atau di mana negara mana itu, jadi proses eksekusi itu kan diundang semua atau dilefkan gitu. Biar apa? Karena tidak bisa tertolak korupsi itu, tidak bisa hilang korupsi itu kecuali harus ada contoh memang dibunuh tadi, Pak. Sehingga tujuannya, kata Ibnu Qayyim, kalau itu tujuannya untuk menghilangkan mafsadah itu tidak ada jalan kecuali dengan itu, maka diperbolehkan. Karena hebat ya. Sudah mempraktekkan ya. Kenapa di kita mungkin semakin banyak yang korupsi karena mungkin semakin dilindungi. Coba masuk YouTube, Pak. Coba sampai usulkan itu. Berarti Fathul Mu'in sudah benar, Fathul Mu'in sudah benar. ya. Jadi kurang keren kayaknya ya kalau misalnya masih dilindungi begitu ibaratnya Mas Zainal bisa diterima ya. Ya, saya kira cukup ya untuk ini monggo dilanjut kita